nggak bisa sekolah minggu, nggak bisa datang ke gereja, tapi kita tetap pasti bisa memuji Tuhan dari rumah loh. Nah, hari ini Kak Detris dan kakak-kakak guru sekolah minggu lainnya mau ngajak adik-adik untuk kita semangat semua, kita sama-sama memuji Tuhan. Supaya apa? Supaya kita nggak lemes, kita nggak bosan di rumah, tapi dari rumah kita juga bisa menyenangkan hatinya Tuhan Yesus. Hari ini adik-adik semangat semua? Oh, belum semangat. Sudah semangat? Oh, kakak-kakaknya semangat gak? Semangat. Yang belum semangat, kakak punya yel-yel. Kalau Kak Detrus bilang tepuk semangat. Semangat. Bisa? Kakak-kakak bisa ya? Bisa. Oke, kita coba ya. Tepuk semangat. 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 Ye, hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata. Jangan ada yang ganggu-ganggu sama kokonya, sama memenya, tapi semua fokus sama Tuhan Yesus. Kita mau berdoa, kita mau berbicara sama Tuhan. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan sudah menjaga kami, memberikan kami kesehatan, dan juga kami boleh memuji Tuhan, kami boleh beribadah dari rumah kami. Tuhan Yesus, kami mau beribadah, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami juga mau belajar firman Tuhan nanti. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Hari ini siapa yang hari ini bahagia? Kakak-kakak bahagia? Bahagia. Kak Detris juga bahagia. Nah, adik-adik nggak boleh ada yang manyun, nggak boleh ada yang sedih. Kita harus bahagia. Yuk, kita bernyanyi yuk. Hari ini aku rasa bahagia.
di gunungnya Tuhan? Mau dong. Siapa yang mau mendaki gunungnya Tuhan? Saya. Oh, semuanya mau. Adik-adik yang di rumah mau nggak? Mau nggak jalan mendaki gunungnya Tuhan? Kita mau mendaki gunungnya Tuhan yang tinggi sekali. Terus kita mau bersukacita sama Tuhan Yesus. Siap? Siap. Hari ini kita mau angkat pujian Kuda Daki. Yesus besertamu. Kristus. Yuk, siapa yang hari ini bersukacita? Mari kita memuji Tuhan. Saya bukan pasukan berperang, pasukan berperang, pasukan menentang. Saya tidak menemani musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berperang, pasukan berperang, pasukan menembak. Saya tidak menemani musuh, tapi saya laskar Kristus. Laskar Kristus, siap laskar. Saya laskar Kristus, siap laskar. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berperang, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap laskar. Saya laskar Kristus, siap laskar.
sudah semangat, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati kita mau tenang, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya ambil sikap berdoa, kita duduk tenang-tenang. Tidak ada lagi yang ganggu kokonya, tidak ada lagi yang ganggu memenya. Kita semua datang kepada Tuhan, kita siapkan hati kita mau angkat pujian yang berkata, "Ku siapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu." Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, Betani Kids Histoya, baik yang di Mall Malang City Point, di Blimbing, di Pontianak, di Blitar, dan di Jombang. Apa kabarnya adik-adik? Kakak berdoa semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat selalu. Tuhan Yesus menolong dan memberkati adik-adik semua. Hari ini Kak Afat akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini kami ingin mau mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi juga adik-adik dengan urapan Roh Kudus-Mu, Tuhan yang menolong setiap kami. Lewat firman-Mu kami diberkati, lewat firman-Mu semakin hari kami mengasihi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan, amin. Adik-adik, Kak Afat hari ini ingin menyampaikan satu tema kebenaran firman Tuhan tentang berkata jujur. Apa adik-adik? Berkata jujur. Apa itu sih berkata jujur? Berkata jujur itu berkata apa adanya. Berkata yang sebenarnya, berkata yang terus terang, berkata tidak bohong. Karena apa adik-adik? Karena jujur itu merupakan modal untuk adik-adik dari usia dini. Kalau adik-adik dipercayakan dalam hal-hal kecil, mulai dari sekarang kakak percaya juga orang lain bisa mempercayakan atau Tuhan mempercayakan untuk adik-adik untuk hal-hal yang lebih besar. Makanya adik-adik harus jujur agar bisa dipercayai oleh orang lain. Kenapa sih kita harus berkata jujur? Yuk kita baca firman Tuhan, Matius 5 ayat 37. Firman Tuhan berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Firman Tuhan katakan sekali lagi, apa yang ya, apa yang betul, katakan betul. Apa yang salah, katakan salah. Lebih daripada itu, adik-adik tidak boleh berbohong. Karena bohong itu dosa. Nah, kakak ada buat tulisan, bohong itu dosa. Orang tua yang mendengar bersama anak-anaknya, didiklah anak-anakmu juga untuk tidak berkata bohong, tapi harus jujur. Nah, contohnya begini, ketika ada orang tamu datang, terus mencari papa, terus anaknya membukakan pintu, Dek, ada papa di rumah. Terus adiknya bilang, tapi sebelumnya dikasih tahu papa, nak kalau ada yang cari papa nanti bilang aja pergi. Nah tapi ketika nanti orang itu datang terus bilang papa pergi. Nah ketika nanti tok 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 adik itu bukakan pintu, terus papa mana dek? Nah, terus adik itu bilang papa pergi. Itu bohong adik-adik, tidak boleh. Tapi sebaiknya begini. Ya, adik-adik bisa katakan, nah, papa sedang istirahat, tidak mau diganggu om, nanti om bisa datang kembali. Nah, orang tua ajarilah anakmu terus berkata jujur. Karena kejujuran ini sangat penting, tanamkan untuk mereka dari usia dini. Dan kalau engkau dari usia dini berkata jujur, engkau akan dipercayai orang. Kalau tidak dari usia dini engkau berkata bohong, maka semakin besar akan menjadi pembohong juga. Nah adik-adik, ayo kita lihat dalam firman Tuhan tentang sepasang suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kakak bacakan ya. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah
dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualannya itu dan sebagian lagi lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki Rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, adik-adik, tadi cerita tentang apa? Siapa? Ananias dan Safira, sepasang suami istri yang sepakat mereka membohong. Hasil penjualan tanah mereka itu tidak semuanya diserahkan kepada siapa? Rasul Petrus. Nah, tapi Rasul Petrus tahu. Dan Rasul Petrus karena apa? Dikatakan dalam firman Tuhan, engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah. Nah, adik-adik, di sini Ananias dan Safira telah berdusta, berbohong. Katakan firman Tuhan juga, sebab upah dosa ialah maut. Mereka dua-duanya meninggal, adik-adik. Karena apa? Karena kebohongan mereka. Karena mereka tidak jujur dalam hal keuangan. Adik-adik harus jujur ketika dipercayakan oleh papa, mama. Ya, adik-adik dalam hal keuangan. Adik-adik disuruh menabung uang, ya ditabung uangnya. Ya kan? Bukan untuk beli es krim, bukan untuk beli kue atau jajan yang lain. Tetapi kalau papa mama bilang ditabung, ya ditabung. Untuk beli kue, untuk beli es krim, adik-adik bisa minta lagi sama papa mama. Ya, adik-adik harus berkata jujur. Sebab kalau bukan jujur, firman Tuhan katakan iblis bapak segala pendusta, pembohong, adik-adik. Makanya kalau adik-adik salah, cepat minta maaf sama papa, sama mama. Ya kan, tentunya papa mama pasti senang untuk adik-adik yang minta maaf. Adik-adik, nah sekarang katakan stop untuk berbohong. Berkatalah jujur, ya kan? Maukah kita disebut sebagai anak-anak iblis? Tentu tidak kan? Ya kan? Karena kita ini anak-anak Tuhan Yesus. Makanya dari sekarang, hari ini ketika adik-adik mendengarkan firman Tuhan, berkatalah jujur, stop berbohong. Sebab apa? Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat,
Tuhan mendengar, Tuhan melihat apa yang adik-adik lakukan, apa yang adik-adik perkatakan. Ya, mulai hari ini kakak katakan sekali lagi, berkatalah jujur untuk kebenaran adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Kau ajari kami untuk berkata jujur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa Engkau juga mati bagi kami untuk menebus setiap dosa-dosa kami di atas kayu salib. Biarlah firman-Mu itu firman yang hidup untuk setiap kami Tuhan. Agar kami melakukan firman-Mu juga Tuhan, yaitu untuk berkata jujur Tuhan. Kepada papa, kepada mama, kepada semua orang Tuhan, kami berkata jujur. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, nama saya Aaron. Saya akan menyanyikan sebuah lagu. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, ia selalu menemani diriku. Kembalikan
COVID ini Tuhan, memulihkan mereka, menyembuhkan yang sakit.
doa kami atas bangsa kami, bahwa bangsa kami akan dipulihkan, bangsa kami akan disembuhkan oleh Tuhan, dan kami akan menerima keselamatan dan pembebasan daripada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah berdoa. Sekarang kita mau berdoa untuk doa penutup hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah melaksanakan ibadah kami hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati setiap anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu yang selalu melayani. Tuhan, Engkau campur tangan atas kehidupan kami, memberkati untuk anak-anak sekolah minggu, biarlah mereka selalu bersuka cita, biarlah mereka selalu datang kepada Tuhan dan hanya berharap kepada Tuhan saja. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus damai dan sukacita yang daripada Engkau senantiasa mengalir